Selamat malam, perkenalkan nama saya Liviani Yuspita dengan NIM 2003020. Saya berasal dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya pada matkul jaringan komputer. Yang pertama, prosesor. CPU atau Central Processing Unit atau prosesor adalah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi empat yang merupakan otak dan pengendali proses kinerja komputer, dengan dibantu oleh komponen lainnya. Satuan kecepatan prosesor adalah MHz atau MHz atau GHz 1000 MHz. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Merek prosesor yang banyak beredar di pasaran adalah AMD, Advanced Micro Device, Apple, Cyrix, VI, IBM atau International Business Machine, IDT, dan Intel. Fungsi prosesor dalam komponen komputer sangat penting sekali, karena prosesor merupakan pusat pengendali dan memproses kerja sebuah komputer. Prosesor sendiri pada umumnya hanya berfungsi untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian akan menghasilkan keluaran atau output. Jenis-jenis prosesor adalah prosesor Intel, prosesor AMD, prosesor Apple, prosesor IBM, prosesor IDT WinChip, prosesor Transmeta, prosesor Cyrix. Selanjutnya RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa pada perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Selanjutnya, fungsi RAM. Fungsi RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Tak heran jika semakin besar kapasitas RAM yang dipasang, maka semakin cepat juga perangkat tersebut bekerja. Tidak hanya itu, fungsi RAM dapat menyimpan data berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluar. Yang ketiga, dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Yang keempat, dapat mempercepat pemrosesan pengelolaan data. Selanjutnya, jenis-jenis RAM. Yang pertama, Dynamic RAM atau singkatan dari DRAM. Yang kedua, SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang ketiga, DDR-RAM, Double Rate Random Access Memory. Yang keempat, RDRAM, Rhombus Dynamic Random Access Memory. Yang kelima, SRAM, Static Random Access Memory. Yang keenam, EDORAM, Extend Data Out Random Access Memory. Yang ketujuh, NVRAM, Non-Volatile Random Access Memory. Selanjutnya, ROM. ROM yang merupakan singkatan dari Read Only Memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data komputer yang sifatnya permanen, berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara. Data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekaligus. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM
merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatnya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang menghubungkan dengan perangkat keras yang sering disebut firmware. Fungsi ROM atau singkatan dari Read Only Memory yang pertama adalah alat distribusi software, yang kedua sarana penyimpanan data dengan keamanan terjamin. Selanjutnya jenis-jenis ROM. Yang pertama Max ROM, yang kedua PROM atau Programmable ROM, yang ketiga EPROM atau Erasable Programmable ROM, yang keempat EEPROM, Electrical Erasable Programmable ROM, yang kelima Flash Memory, yang keenam Drive Flash. Selanjutnya hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang penyimpanan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, referensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Selain itu, hard disk drive yang sering disebut dengan hard drive dan HDD ini adalah perangkat penyimpanan data non-volatile. Penyimpanan non-volatile berarti perangkat penyimpanan akan tetap mempertahankan data yang tersimpan, meskipun perangkat utama dimatikan. Semuanya dapat disimpan di hard disk, diukur berdasarkan ukuran file, dokumen, atau teks. Biasanya berukuran sangat kecil, sedangkan foto berukuran sangat besar, musik berukuran lebih besar, dan video berukuran terbesar. Hard disk akan menentukan ukuran file digital dalam satu satuan megabyte atau singkatan dari MB, gigabyte atau singkatan dari GB. Yang terakhir yaitu terabyte atau TB. Selanjutnya, fungsi hard disk. Yang pertama, menyimpan data software. Yang kedua, backup data. Yang ketiga, tempat penyimpanan database. Yang keempat, menyimpan data dari operating system. Yang kelima, menyimpan berbagai file pengguna. Jenis-jenis hard disk. Yang pertama, hard disk ATA atau AIDE. Yang kedua, hard disk SCS. Yang ketiga, hard disk RAID. Yang keempat, hard disk SATA. Yang kelima, hard disk SSD. Selanjutnya, monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Monitor berfungsi dan berperan untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari hasil proses. Semua monitor memiliki resolusi yang berbeda-beda dan menampilkan gambar yang dihasilkan dari perangkat proses. Misalnya, sebuah layar monitor 17 inci memiliki resolusi 1024 × 768. Inci merupakan ukuran diagonal pada sebuah monitor, sedangkan resolusi merupakan lebar dan tinggi piksel yang akan menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada sebuah monitor. Yang ketiga, jenis-jenis monitor. Yang pertama, CRT atau Cathode Ray Tube. Yang kedua, LCD, Liquid Crystal Display. Yang keempat, LED atau Light Emitting Diode. Yang keempat, monitor plasma. FGA, Video Graphic Adapter. FGA pertama kali dipasarkan pada tahun 1987 oleh International Business Machines Corporation yang disingkat menjadi IBM. IBM adalah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi atau memproduksi perangkat keras dan perangkat lunak. IBM didirikan pada tanggal 15 Juli 1911 dan beroperasi pada tahun 1888 dengan kantor pusat di Armonk, New York, dan Amerika Serikat. FGA, Video Graphics Adapter, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. FGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. FGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 × 480. Terlepas dari produsen perangkat keras, kartu grafis untuk
proses desain grafis atau bermain video game, diperlukan kartu grafis berdaya tinggi. Selain itu, FGA juga dapat merujuk pada konektor FGA 15 pin yang masih banyak digunakan untuk mengirim sinyal video analog ke monitor. Standar FGA secara resmi diganti dengan standar XGA, namun nyatanya FGA digantikan oleh Super FGA. Fungsi FGA yang utama pada monitor adalah membantu mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan layar grafik pada monitor. Dengan memiliki FGA dengan kapasitas tinggi, hal itu membuat fungsi FGA akan lebih baik juga. Sejarah drive komputer tidak ada data A dan data B. Pada tahun 1960-an, ide untuk memberikan huruf yang berbeda pada setiap piranti penyimpanan dalam komputer sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM yang tidak memiliki hard disk. Pada saat itu, komputer PC memiliki ruang penyimpanan memori yang cukup besar. Microsoft kemudian mengadopsi sistem 86DOS untuk membuat partisi bagi sistem komputer PC IBM, atau yang lebih dikenal sebagai PC-DOS. Lantaran harga piranti internal atau hard disk sangat mahal, setiap komputer PC saat itu hanya memiliki floppy drive, di mana floppy drive tersebut diberikan label drive A untuk menjalankan sistem operasi DOS, dan satu slot kedua dilabeli drive B untuk menjalankan program aplikasi. Pada rentang waktu yang sama, yaitu tahun 1980-an, hard disk mulai menjadi standar penyimpanan pada sebagian besar PC. Sistem operasi Windows pun telah ditambahkan ke komputer, maka sesuai urutan alfabet, tempat penyimpanan ketiga berupa hard disk ini diberi label drive C. Meskipun komputer-komputer baru yang diluncurkan saat ini sudah tidak lagi menggunakan floppy drive, tapi jika diperhatikan, ketika ingin memasang floppy drive portable, maka Windows akan mendeteksi sebagai drive A atau drive B. Namun pengguna komputer PC tentu bisa saja mengubah drive letter Windows atau partisi lainnya melalui disk manajemen. Hanya saja, perubahan nama tersebut tentu tak lazim, jadi kembali lagi sesuai selera. Pada tahun 1960-an, ide untuk memberikan huruf yang berbeda pada setiap piranti penyimpanan dalam komputer sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM yang tidak memiliki hard disk. Pada saat itu, komputer PC tidak memiliki ruang penyimpanan memori yang cukup besar. Microsoft kemudian mengadopsi sistem 86DOS untuk membuat partisi bagi sistem komputer PC IBM, atau yang lebih dikenal dengan PC-DOS. Lantaran harga piranti penyimpanan internal atau hard disk sangat mahal, setiap komputer PC saat itu hanya memiliki satu floppy drive, di mana floppy drive tersebut diberi label drive A, yaitu untuk menjalankan sistem operasi DOS, dan satu slot kedua dilabeli drive B untuk menjalankan program aplikasi. Demikianlah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.